Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaz Raihan dengan NIM 13190317. Dan perkenalkan, di sebelah saya teman saya yang bernama Nama saya Yoel Lorenzo dengan NIM 13190395. Berikut adalah makalah dari statistika ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalahnya. Pada hakikatnya, statistika adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan penulisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistika adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Statistika berkenaan dengan bagaimana data yang dapat digambarkan atau dideskripsikan baik secara numerik, misal menghitung rata-rata dan deviasi standar, atau secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik, untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Tujuan masalah untuk mengatur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapih tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Untuk mengetahui cara perhitungan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti oleh para pengguna. Bab 2, landasan teori, pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data, perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data, perhitungannya harus mudah, dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Ukuran gejala pusat dibagi menjadi dua, yaitu ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan dan ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Pada pembahasan ini akan dijelaskan lebih spesifik tentang ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Sedangkan pada ukuran gejala pusat data dikelompokkan, datanya sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Ada beberapa macam ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, yaitu rata-rata hitung atau mean, rata-rata ukur atau geometri, rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang, median, modus, dan fraktil, atau bisa disebut juga kuartil, desil, dan persentil. Rata-rata, median, dan modus. Rata-rata hitung mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Rata-rata hitung mean adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Mean diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata ditulis dengan menggunakan simbol U, dibaca mu untuk menyatakan rata-rata populasi, dan dibaca X bar untuk menyatakan rata-rata sampel. Secara aljabar, rata-rata dapat ditulis sebagai berikut: rata-rata ukur atau geometri. Rata-rata ukur atau geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyak data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Rumus rata-rata ukur atau geometri seperti ini di bawah sini. Keterangan G sama dengan rata-rata ukur, XI nilai data ke-1, dan N sama dengan banyaknya sampel data. Rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung atau mean. RH, rata-rata harmonis. N, banyaknya sampel data. XI, nilai data ke I. Keterangan RH, rata-rata harmonis. N, banyaknya sampel data. XI, nilai data ke I. Rata-rata tertimbang.
Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Rumus rata-rata tertimbang berikut contohnya. Rumus rata-rata tertimbang atau terbobot adalah sebagai berikut. Keterangan X sama dengan rata-rata tertimbang, XI sama dengan nilai data ke I, WI sama dengan bobot data ke I. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan, atau dengan kata lain, median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n tambah 1 atau 2. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang besar. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Menentukan ukuran statistik deskriptif menggunakan Excel. Microsoft Excel menyediakan fasilitas untuk mengelola data statistik, yaitu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi statistik yang ada dan perintah analisis yang merupakan perintah tambahan atau add-ins, sehingga tidak ditampilkan pada menu utama Microsoft Excel. Sebelum dapat menggunakan perintah data analisis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan referensi tools yang disediakan oleh Microsoft Excel, di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Aktifkan program Microsoft Excel hingga terdapat worksheet kosong. 2. Klik Office button Microsoft Excel yang berada di ujung kiri atas jendela utama. 3. Klik menu Excel option. 4. Sebuah kotak dialog Excel option ditampilkan dan klik menu add-ins yang ada di jendela sebelah kiri dan klik analisis toolpack pada daftar aplikasi add-ins. 5. Klik tombol Go dan sebuah kotak dialog add-ins ditampilkan. 6. Berikan tanda cek atau lihat gambar pada kotak cek analisis toolpack. 7. Klik tombol OK dan tunggu beberapa saat sampai proses instalisasi berakhir. 8. Kini dalam ribbon atau data akan muncul menu baru, data analisis, yang bila diletakkan memunculkan kotak dialog pilihan untuk melakukan kalkulasi statistika. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis data statistik adalah sebagai berikut. 1. Dari menu utama Microsoft Excel, klik menu data dan pilih menu data analisis. 2. Pilih menu deskriptif statis, lalu klik OK. 3. Klik button pada input rank dan masukkan data batas atas kelas ke dalam kolom input rank dengan cara memblok data tersebut. 4. Klik button output rank dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong. 5. Pilih summary statistik dan klik OK. Baik, di sini pembahasan dari ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Berikut adalah tabel rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga menurut kabupaten atau kota di provinsi DKI Jakarta 2010 sampai 2019. Dan ini adalah hasil dari Microsoft Excel, dan baik kita akan melakukan cara pengerjaan atau proses cara kerja. Ya, di sini sudah terlihat ada kolom rumah tangga di A2 dan di bawahnya itu di tahun 2019 itu ada 5.614 dan di tahun 2018 itu ada 5,58, di tahun 2010 4,87, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di 2019 itu ada 4, di 2018